Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi kita di ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat Minggu 13 Februari 2022. Khususnya bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, saya ucapkan selamat datang. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita adalah salah satu dari buah roh. Sukacita itu membuat muka berseri-seri. Orang yang selalu bersukacita mampu melihat hidup lebih indah daripada yang lain. Pekerjaan yang berat pun akan terasa menyenangkan jika dikerjakan dengan penuh sukacita. Meski ada begitu banyak tantangan yang kita alami, setiap harinya kita tetap memiliki alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Kita dapat bersukacita karena kita mengerti dan percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Sukacita yang sejati tidak berasal dari uang yang kita punya, harta benda yang kita miliki, atau mungkin orang-orang di sekeliling kita. Kalau sukacita kita didasarkan pada harta yang kita miliki atau orang yang kita sayangi, maka sukacita itu bersifat semu. Karena jika harta kita hilang atau orang yang kita sayangi mengecewakan kita, maka sukacita itu juga akan hilang. Sukacita yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Ketika kita dapat bersukacita, itu adalah sebuah anugerah yang datangnya dari Tuhan. Ia memberikan kita rasa sukacita melalui Roh Kudus yang akan selalu menghibur dan memberikan pengharapan pada kita. Oleh karena itu, teruslah meminta sukacita yang asalnya dari Allah saja. Karena bukan kekuatan kita sendiri yang memampukan kita untuk bersukacita. Jemaat Tuhan, tetaplah hidup dalam sukacita. Jangan khawatir, jangan gelisah atau bersungut-sungut. Kekhawatiran tidak mengurangi penderitaan kita, malah hanya memberatkan hati. Tapi jika kita hidup sukacita meski menderita, Allah pasti menjamah, memulihkan dan memberkati kita. Peganglah janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang yang percaya kepadanya dan lakukanlah kehendak-Nya. Yakinlah Tuhan memiliki maksud yang indah dan luar biasa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Milikilah sukacita dalam suasana hati yang gembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi yang lemah dan vitamin terbaik bagi yang kuat dan sehat. Nantikanlah pertolongan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Kita pasti dibuat terheran-heran oleh perbuatan tangannya yang ajaib. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersukacita senantiasa atas segala kasih karunia-Mu. Peliharalah kami selalu dalam suka dan duka. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Kami bersukacita atas segala kasih karunia Kristus yang tiada berkesudahan. Kami mau mensyukurinya dengan terus menyenangkan hati Tuhan. Inilah ibadah kami ya Tuhan, Roh Kudus yang pimpin. Biarlah ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Kami mau duduk diam menghormati Tuhan dan mempersembahkan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Segala hal apapun yang mengganggu jalannya ibadah ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, juga yang belum bisa hadir. Kasih dan perlindungan Tuhan kiranya menyertai kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Urapi semua pelayan Tuhan yang melayani di ibadah ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu. Sejak pagi tadi kami bangun, kasih-Mu yang mengubahkan kami, pengampunan-Mu yang melayakkan kami untuk hidup sampai hari ini. Terima kasih kami yang tak terhingga hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Horas Yahaan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers. Selamat beribadah di bulan Februari di minggu kedua ini. Mari kita mau angkat satu pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah
Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau duduk mendengarkan firman-Nya. Kita mau angkat pujian ini, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Shalom Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih atas pelayanan para pemuji pada hari ini. Terima kasih juga untuk para pemain musik, juga Saudara Abednego yang sudah membuat acara ini semua berjalan dengan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu kepada kami, hingga kami ada di minggu kedua di bulan Februari ini, tepatnya tanggal 13 Februari. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, apa yang kami jalani di dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang tidak terduga. Namun kami ada itu semua karena anugerah Tuhan semata. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ada hal yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami, yaitu kehidupan yang harus senantiasa memiliki dan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema besar kita pada beberapa bulan ini adalah berjalan bersama Tuhan. Ya memang seharusnya dalam kondisi apapun kita harus pegang Tuhan. Betul? Kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, hanya 4 ayat bercerita tentang Henokh. Kita berkata Henokh itu hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Di dalam bahasa lain, Henokh itu walk with God. Dia hidup bergaul, hidup berjalan bersama dengan Tuhan selama 300 tahun. Umurnya 365 tahun. Itu artinya hampir 3/4 dari umur Henokh itu dia hidup bersama dengan Tuhan. Nah, apalagi zaman sekarang ini, zaman yang semakin susah dan zaman yang semakin tidak menentu, terus kita katakan, ya aku bisa tanpa Tuhan. Jelas itu berlawanan sekali dengan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, bahwa sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Nah hari ini, minggu kedua, tema kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang kasih, hari ini kita berbicara tentang sukacita. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23 dan Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya baca Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kemudian ayat yang lain dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Namun supaya kita tahu apa sebenarnya isi dari bacaan firman ini, kenapa Paulus tiba-tiba berkata sukacita, sukacita, begitu ya. Saya baca dari mulai perikop di atas, nasihat-nasihat terakhir, yaitu ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9 dari bacaan kita Filipi pasal yang keempat. Nasihat-nasihat terakhir, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca firman Tuhan dengan rajin, merenungkannya, kemudian menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara, ada ketegangan di antara dua perempuan yang tadi, yaitu Euodia dan Sintike. Nama yang bagus ya. Ketegangan di antara mereka adalah ketegangan internal. Maksudnya hanya mereka berdua. Sehingga pelayanan yang ada yang melibatkan mereka itu jadi terusik. Sebenarnya ada apa ya? Soal perbedaan pendapat, ya wajar saja ya Bapak Ibu ya. Namun mungkin ada di antara mereka yang harus didahulukan atau yang harus diutamakan. Dan ini pasti menimbulkan tanya. Kenapa harus demikian? Kenapa harus ada yang didahulukan? Nah ini pastilah menimbulkan debat. Dan yang mungkin akan meningkatkan tensi di antara mereka. Sehingga tidak jarang keluar kata-kata yang bernada emosi. Kata-kata yang saling ungkit. Alah ngapain lu nasihatin gue? Lu aja kalau disuruh pelayanan selalu punya alasan. Sibuklah. Di kantor sampai malam lah. Kan bukan cuma lo aja yang sibuk, gue juga sibuk. Saling ungkit. Kemudian yang satu mengatakan, emang lu pernah doa? Nah kata-kata begini sebenarnya tidaklah keluar. Kalaupun ada emosi, tidak boleh saling ungkit. Namun akibat dari pertikaian mereka berdua, yaitu Euodia dan Sintike itu, pelayanan jadi terganggu. Karena ada apa? Karena ada efek dari pertikaian mereka. Betul ya? Berselisih pasti. Kemudian saling menjelekkan bisa aja. Kemudian apa? Bangun kubu, sangat mungkin. Kemudian apa? Dari pertikaian itu akan timbul sungut-sungut. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu makanya Paulus sebenarnya di dalam suratnya, di dalam Efesus pasal yang pertama, Efesus 4 ayat pertama dan kedua, Paulus sudah menasihatkan supaya setiap orang yang sudah menerima panggilan itu, hidup mereka harus berpadanan dengan panggilan pelayanan mereka. Kemudian setiap pelayan harusnya rendah hati, lemah lembut, dan saling sabar. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh Sintike maupun Euodia. Dan apa yang terjadi? Ternyata pertikaian antara dua perempuan ini sampai ke telinga Paulus yang saat itu sedang ada di penjara Roma. Makanya keluar apa yang kita baca tadi itu di ayat yang kedua itu, ada pesan Paulus. Yang pertama, supaya kita para pelayan dan kita semua umat Tuhan, supaya kita sehati, sepikir di dalam Tuhan. Itu nasihat Paulus yang pertama. Kemudian apa nasihat Paulus yang kedua? Itu kita bisa baca di ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa. Bahkan 2 kali Paulus katakan, bersukacitalah. Jadi paham ya? Bapak Ibu sudah terkasih apa yang sedikit melatar belakangi bacaan kita ini. Nah, kata bersukacita itulah yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini dan yang wajib kita miliki, wajib kita alami, bahkan bisa menjadi gaya hidup kita, yaitu menjadi orang yang senantiasa bersukacita. Memang bukan hal yang mudah ya, untuk kita selalu mengalami sukacita. Namun apakah kita mungkin mengalaminya?
Ya sangat mungkin Bapak Ibu, jika Paulus bisa memiliki sukacita, meski saat itu Paulus sedang ada di penjara dengan berbagai problem kehidupan yang ia hadapi, tapi Paulus bisa mengalaminya. Bapak Ibu saudara terkasih, sedikit perhatian mengenai kata sukacita dengan kata berbahagia atau kata bahagia. Dua kata ini adalah dua kata yang berbeda. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu bisa klik di handphone, kemudian Bapak Ibu cari Alkitab, kemudian cari kata sukacita, cari kata bahagia, maka kita akan menemukan perbedaan yang begitu jauh berbeda. Kita akan melihat ada 200-an kata sukacita Bapak Ibu. Sementara kata bahagia itu hanya ada 40-an. Salah satu contoh, di dalam Alkitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, Alkitab berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau di bahasa Inggris, di dalam versi King James, itu kata bahagia itu adalah kata joy. Jadi, ada perbedaan ya antara sukacita dan bahagia gitu. Jadi dari jumlahnya saja mereka sudah berbeda. Yang kedua, perbedaan dari sukacita dan bahagia itu adalah sukacita itu mencakup bahagia. Tetapi bahagia belum tentu mencakup sukacita. Ngerti ya? Sekali lagi, kalau sukacita itu pasti mencakup bahagia. Tapi kalau bahagia belum tentu mencakup sukacita. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, Bapak Ibu, banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan adalah kesenangan, kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Sekali lagi, banyak orang mengartikan bahwa kebahagiaan adalah kesenangan dan kenyamanan yang bersumber dari situasi hidup yang baik. Maka tidak heran kebahagiaan itu dianggap orang antonim atau lawan dari kesusahan. Ngerti ya? Sementara kata sukacita atau konsep sukacita menurut Alkitab bukanlah lawan dari kesusahan hidup. Sekali lagi, menurut Alkitab bahwa sukacita itu bukan lawan dari kesusahan hidup. Karena orang Kristen tetap dapat bersukacita di tengah-tengah ujian yang sangat menyusahkan, bahkan di tengah-tengah berbagai kesusahan hidup. Jadi beda sekali antara sukacita dan bahagia. Saya bisa baca Bapak Ibu di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, Alkitab berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau di dalam bahasa Inggris tadi sukacita ya. Saya ganti. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sukacita apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 berkata begini, sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi jelas berbeda ya. Kalau tadi konsep kebahagiaan itu adalah kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup. Sementara konsep sukacita itu adalah sangat berlawanan dengan kesusahan hidup. Ya, tadi sudah kita baca. Kita berkata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, anggaplah sebagai sukacita ketika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan di dalam duka cita pun Paulus berkata dalam 2 Korintus 6 ayat 10, kita harus senantiasa memiliki sukacita. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi sangat berbeda antara kata bahagia dengan kata sukacita. Nah, kita masuk ke poin yang tadi itu. Mengingat sukacita Kristen yang begitu luar biasa itu, mengingat sukacita orang percaya yang begitu luar biasa itu, Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang mengaku rajin beribadah, yang mengaku orang Kristen. Namun
hidup mereka tetap terbelenggu oleh kesedihan, tetap terbelenggu oleh kekecewaan, bahkan kepahitan. Nah, coba kita bertanya, apa yang salah? Atau salahnya di mana? Sehingga kita tidak dapat menikmati sukacita yang sesungguhnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, coba kita bertanya, kenapa orang Kristen itu harus bersukacita? Sekali lagi, kenapa orang Kristen itu harus bersukacita? Nah, poin pertama yang saya catat di sini adalah karena kita sudah beroleh keselamatan yang kekal. Ada ayatnya. Saya buka dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita pasti punya keinginan. Setiap kita pasti punya hasrat. Apa itu? Misalnya ingin punya rumah, ingin punya mobil. Apalagi bisa jalan-jalan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian apalagi ingin memiliki barang-barang yang branded dan lain sebagainya. Ingin memiliki hasrat tersebut, apa saja bisa kita lakukan. Padahal hasrat itu hanya bersifat sementara. Betul. Hanya sifatnya sementara. Bahkan untuk memperoleh hal tersebut, kita tidak jarang untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika. Betul. Hal-hal yang bahkan melanggar hukum. Betul ya Bapak Ibu sudah terkasih. Sementara ada poin yang begitu penting yang bisa kita miliki dengan cuma-cuma, yaitu memiliki hidup yang kekal. Sesuai dengan Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 tadi. Yaitu kita harus bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Nah, inilah setiap impian orang mendapat keselamatan kekal yang tidak akan pernah berlalu sampai kapan. Bukankah kita layak untuk bersukacita karena keselamatan yang mahal harganya ini, Bapak Ibu Saudara? Dan apa yang Lukas katakan tentang ayat sebelumnya, yaitu Yesus mengutus 70 murid-murid berdua-berdua untuk melayani. Kemudian para murid ini melayani, menginjili, bahkan mereka menyembuhkan banyak orang, bahkan mereka mengusir setan-setan. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini kan hal-hal yang rohani, gitu loh. Tapi Yesus katakan, jangan bersukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi inilah alasan kita untuk bersukacita. Buat apa kita memiliki ini, itu, barang-barang branded, memiliki rumah yang besar, tapi itu semua akan berlalu. Namun, marilah kita memastikan bahwa nama saya, nama Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terdaftar di surga. Pastikan ya Bapak Ibu. Nah, poin kedua, kalau tadi poin pertama kenapa kita harus bersukacita, karena nama kita terdaftar di surga. Kemudian poin yang kedua, mungkin kita berkata begini, Pak, keselamatan itu kan baru nanti, sementara kita menghadapi hidup hari demi hari yang belum tentu enak, betul ya? Maka poin kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. Sekali lagi, kenapa kita harus bersukacita? Karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah dia di dalam kamu. Bahkan di dalam Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-16 berkata bahwa Roh Kudus itu menyertai kita lewat tuntunannya, lewat hiburannya, lewat pertolongannya, sehingga kita mampu menjalani kehidupan itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Roh Kudus juga memberikan kepada kita karunia-karunia, sehingga kita yang dianggap lemah oleh dunia ini
kita memiliki karunia untuk melayani, kita memiliki karunia untuk memberi, kita memiliki karunia untuk mengajar, kita memiliki karunia kemurahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketahuilah, sehebat apapun dunia ini, secanggih apapun dunia ini tidak sanggup untuk memberikan karunia tersebut. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Karena ada. Karena apa? Karena ada pribadi yang setia, yang selalu menuntun kita. Dialah Roh Kudus, dialah Parakletos, yang sekali lagi, yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk ke poin ketiga. Karena khotbah ini lumayan panjang Bapak Ibu. Poin ketiga adalah kenapa kita harus bersuka cita? Karena sukacita itu adalah perintah. 2 kali Paulus katakan di dalam ayat yang tepat. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu berarti ada hal yang sangat penting. Ada hal yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Apa itu sukacita? Apa pentingnya sih sukacita? Oh, Bapak Ibu Saudara terkasih, sukacita itu baik untuk kerohanian kita. Sekali lagi, sukacita itu baik untuk kerohanian kita. Sukacita itu adalah produk dari Roh Kudus yang berguna untuk meningkatkan kekuatan rohani kita. Sehingga kerohanian kita tidak memble saat kita menghadapi masalah. Justru ketika ada masalah, itu sebenarnya ujian terhadap kita untuk menguji sejauh mana kekuatan rohani kita. Pertanyaan, apakah orang yang rohaninya kuat masih bisa bersedih? Oh bisa, tentu bisa. Tapi sukacita itu baik bagi kerohanian kita. Kemudian, apa pentingnya sukacita itu? Yang kedua, sukacita itu baik untuk kehidupan sosial. Ada pepatah yang mengatakan, tertawalah maka dunia akan tertawa bersamamu. Menangislah maka kamu akan menangis. Apa artinya? Bahwa orang-orang yang bersukacita itu akan disenangi banyak orang. Sementara orang-orang yang murung, orang-orang yang bersungut-sungut akan dijauhi. Hal ini membuktikan bahwa sukacita itu bisa menularkan hal-hal yang positif. Yang ketiga, apa sih pentingnya sukacita itu Bapak Ibu? Sukacita itu baik bagi kesehatan tubuh kita. Ternyata tidak bisa dipungkiri. Ketika sukacita orang meluap, itu melenyapkan stres yang ada di pikiran kita. Bahkan lewat penelitian, bahwa orang-orang yang sukacita, ketika ada penelitian di sebuah rumah sakit, orang-orang yang sukacita, itu mereka akan mengalami kesembuhan yang lebih cepat dibanding orang-orang yang hidupnya stres, yang hidupnya tertekan. Bahkan apalagi pentingnya sukacita ini. Orang yang bersukacita, mereka memiliki usia yang cenderung lebih panjang dibanding orang yang bersungut-sungut. Apalagi bahwa kualitas hidup orang yang bersukacita itu jauh lebih penting. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu, kenapa kita harus bersukacita. Amin. Nah poin kedua, tadi kenapa kita harus bersukacita? Poin kedua, bagaimana mengalami sukacita. Sekali lagi, bagaimana mengalami sukacita. Kalau tadi yang pertama, bagaimana sukacita bersukacita. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami sukacita. Bapak Ibu sudah terkasih, saya bertanya dalam hati, kenapa kehidupan kekristenan itu lebih sulit dibanding orang lain? Maksudnya rasa-rasanya saat kita hidup belum serius kepada Tuhan, hidup itu enak-enak saja, bebas, nggak ada ikatan. Tetapi setelah kita menjadi orang Kristen yang benar ya, rasa-rasanya berat, betul ya. Tapi ketahuilah, saat kita sudah menyadari bahwa hidup kita ini tidak mau sia-sia, kemudian kita memutuskan untuk ikut Yesus, kita memutuskan untuk mau dipimpin olehnya, kita memutuskan untuk berjalan bersamanya, maka saat itulah hidup kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Lukas 9 ayat 23 berkata begini, siapa yang mau ikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib setiap hari, dan ikut Yesus. Masih ingat ayat itu ya Bapak ya? Nah, saat kita sudah menjadi milik Kristus, maka hidup kita sepenuhnya tidak berpusat lagi kepada diri sendiri.
Artinya bahwa kehidupan kita itu yang sudah tidak berpusat pada diri sendiri itu berpusat pada Kristus. Maka saat itulah kehidupan kita sepenuhnya ditopang oleh Kristus. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika kita hanya berpusat pada diri sendiri, maka setiap masalah yang kita hadapi, setiap kepedihan hati, setiap penderitaan itu tidak akan pernah menghasilkan buah sukacita. Yang ada hanya sungut-sungut, yang ada hanya gerutu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami sukacita? Yang pertama, hidup harus berpusat hanya pada Tuhan saja. Itu yang saya katakan di atas. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita itu memiliki sukacita? Mari kita baca bacaan kita tadi itu. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ini maksudnya bukan untuk pamer. Karena Kristus mau hidup kita itu harus bersinar. Kristus mau hidup kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau di poin pertama tadi itu kita harus memenang Kristus. Yang kedua, hidup kita harus memperhatikan orang lain. Bapak Ibu, kenangan Paulus di Filipi bukanlah kenangan yang enak. Awalnya pelayanan Paulus di Filipi itu mengalami penganiayaan. Itu kan, maka kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 itu, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita. Itu ia alami di Filipi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian apa kenangan lagi? Di Filipi itu ada ajaran sesat justru dari orang-orang Yahudi. Tapi hal ini tidak menyurutkan Paulus, bahkan Paulus tetap bersukacita atas jemaat dan atas setiap peristiwa yang Paulus alami. Sama seperti setiap kejadian yang tidak enak, namun Paulus berusaha untuk menemukan kebaikan Tuhan lewat setiap peristiwa itu. Maka demikian pula Paulus terhadap orang lain. Ia berusaha untuk menemukan kebaikan di dalam setiap diri orang lain. Ingat, ketidaksempurnaan orang lain itu tidaklah menghalangi Paulus untuk ia mengucap syukur atas orang tersebut. Ketidaksempurnaan situasi tidaklah menghalangi Paulus untuk ia bersuka cita. Nah ini kan sebagian orang kehilangan sukacita karena selalu berkutat pada diri sendiri. Betul ya? Situasi rumah tangga yang kurang ideal, pekerjaan yang tidak lancar, kesehatan yang terganggu, dan lain-lain. Itu membuat kita sulit untuk menemukan alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Maka saran Paulus untuk jemaat di Filipi, dan itu pula yang menjadi saran Paulus untuk kita, mulailah memandang orang lain. Caranya apa? Ketika orang lain bergembira atas keberhasilannya, yuk kita ikut bergembira. Jangan ketika orang bergembira, kita rasanya iri, kita rasanya cemburu. Bahkan ketika orang kita lihat hidup mereka susah, kok kita gembira ya? Untuk hidup gua nggak kayak lu gitu. Sekali lagi kita mulailah memandang orang lain dengan cara ketika orang lain bergembira, maka kita juga ikut bergembira. Kemudian apalagi Bapak Ibu, mulailah berdoa bagi mereka. Bahkan ketika kita berdoa bagi orang lain, itu ternyata kita ikut ambil bagian dalam pergumulan mereka. Itu berarti hidup kita harus lebih bermakna. Kemudian apalagi? Yang ketiga, setelah tadi itu hidup kita harus berfokus kepada Tuhan. Hidup kita bisa memandang orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita bersukacita? Terlibatlah di dalam pelayanan. Poin ini mungkin tidak semua orang mau. Poin ini mungkin tidak semua orang mampu dan orang mengerti. Tapi ingatlah, pelayanan tidak selalu harus pergi. Meski ada banyak orang yang pergi ya Bapak Ibu. Kita lihat orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu pergi ke Afrika. Mereka sudah hidup nyaman di Eropa. Mereka sudah hidup nyaman di Afrika. Tetapi di Amerika. Tapi kenapa mereka mau pergi ke Afrika, meninggalkan semua kenyamanan hidup mereka hanya untuk sebuah pelayanan? Bahkan tidak jarang di antara mereka mengalami penderitaan fisik. Mereka sering sekali tidak makan. Bahkan mereka ditolak. Bahkan mereka ada yang didukun-dukuni oleh orang mereka. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang itu yang meninggal. Tapi kenapa mereka mau? Nah, coba kita melirik pelayanan.
Sebagaimana pelayanan yang terjadi, ada banyak orang yang terlibat di dalam pemberian. Pemberian itu tidak harus selalu wah. Pemberian itu tidak harus selalu banyak. Tapi kita lihat ada begitu banyak orang-orang di Filipi yang terlibat di dalam pemberian untuk membantu Paulus. Berbeda ya orang-orang Eropa dan orang-orang di Amerika tadi itu, mereka meninggalkan kenyamanan. Kita lihat situasi yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan glamor para artis, dengan kehidupan glamor para selebritis, di tengah-tengah ketenaran mereka, di tengah-tengah kenyamanan hidup mereka, di tengah-tengah kemewahan mereka, justru tidak sedikit di antara para selebritis tersebut putus asa, lalu bunuh diri. Kita lihat para misionaris, kita lihat para penginjil. Mereka hidupnya tidak terganggu dengan harta. Justru mereka hidup bersukacita meskipun mereka tersiksa secara fisik. Mari kita lihat orang-orang di Filipi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, tapi mereka memberikan sebagian apa yang mereka miliki. Ya, tidak heran kalau kita baca surat Filipi itu ada begitu banyak kata-kata sukacita. Dan salah satu sukacita yang tertulis di situ adalah atas pemberian setiap jemaat-jemaat yang turut membantu di dalam pelayanan Paulus. Ya, kita kembali ke topik kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada hal yang bisa membuat kita kehilangan sukacita. Sepele, seperti pertikaian antara Euodia dan Sintike. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa sukacita itu bukanlah tentang kebutuhan yang tercukupi. Sekali lagi, bukanlah tentang kebutuhan yang tercukupi. Bukanlah tentang ketiadaan masalah. Sukacita itu bukanlah tentang senyum. Apalagi tentang hal-hal emosi lainnya. Melainkan sukacita itu adalah sebuah sikap dan pilihan. Sikap yang mau berkata, aku berhenti untuk mengeluh. Aku berhenti untuk bersungut-sungut. Apalagi aku berhenti untuk berputus asa. Dan memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kesulitan hidup memang membuat setiap orang sulit untuk mengucapkan perkataan yang indah. Kesulitan hidup memang sulit untuk orang-orang, susah untuk mengucapkan kata-kata yang sedap dan mulia untuk didengar. Hampir setiap orang yang berada dalam keadaan sukar dan susah, begitu tidak mudah untuk mengucapkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, di akhir ibadah kita ini, mari kita membaca kembali ayat yang sudah kita baca, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya baca, saat saya membaca, Bapak Ibu boleh mengikutinya dari tempat masing-masing. Jadi akhirnya, saudara-saudara, akhirnya Bapak Ibu jemaat GRIB, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Allah sumber sejahtera, Allah sumber sukacita akan memenuhi setiap kita dengan sukacitanya. Selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, sekaligus kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan, atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami kembali belajar, diingatkan ya Tuhan, bagaimana kami harus bersukacita di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami ini ya Tuhan. Engkau meteraikanlah di dalam loh hati kami, agar apapun macam situasi yang kami hadapi, ketika kami sudah memautkan diri di dalam Tuhan, maka kami bisa mengambil sikap, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, apalagi berputus asa. Dan kemudian kami memilih
untuk tetap ada di dalam Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintahan kami. Tuhan berkati bangsa yang besar ini. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di dalamnya. Presiden, wakil presiden, para menteri, juga pemerintahan daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Tuhan memberkati pemerintah kami ini ya Tuhan. Secara khusus dapat mengambil kebijakan di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini ya Tuhan. Dan sekaligus bisa menjalankan roda perekonomian ya Tuhan. Berkatilah mereka, berikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan untuk bisa memutuskan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini ya Tuhan. Pemerintah terus menggenjot vaksinasi ya Tuhan, agar lebih banyak lagi orang yang menerima vaksin 1, 2, dan booster ya Tuhan. Supaya kami memiliki kekebalan yang lebih maksimal lagi Tuhan. Untuk kami bisa berperang melawan COVID ini secara khusus. Varian Omikron yang terus naik Tuhan. Maka kami masyarakat juga bisa sadar diri. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan dengan tingkat tinggi ya Tuhan. Bahkan kami tidak hanya melakukan 3M, cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Tapi kami bisa mengurangi mobilitas di luar sana kalau kami tidak harus penting-penting banget keluar ya Tuhan. Bahkan Tuhan berkati pemerintah warga DKI Jakarta yang terus merazia orang-orang yang tidak memakai masker yang beraktivitas di luar sana ya Tuhan. Berkati juga rumah sakit, wisma, baik yang ada di Jakarta ini maupun yang ada di daerah-daerah. Untuk lebih banyak lagi orang-orang yang disembuhkan. Meskipun varian Omikron ini ya Tuhan sifatnya tidak berbahaya. Tapi kami bisa lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi menyikapinya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, untuk gereja-gereja agar bisa juga melakukan protokol kesehatan dengan baik. Gereja-gereja saat ini bisa melakukan ibadah online ya Tuhan. Dan juga kantor-kantor juga bisa melakukan kerja dari rumah ya Tuhan. Untuk kami bisa menekan laju Omikron ini yang begitu pesat Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Berdoa untuk gembala sidang kami. Pendeta Rinaldo Panggabean. Tuhan memberkati apa yang menjadi isi hatinya. Tuhan yang tahu. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberikan jawaban. Berkati, mampukan, jalankan pekerjaan, pelayanan, bahkan kuliah. Tuhan yang memberkati juga Bu Ai, bahkan kedua anaknya. Bahkan berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Yosua Jab. Pekerjaannya ya Tuhan, Engkau memberkati menjadi saksimu dimanapun hamba-Mu ini bekerja. Berkati ibu, anak, dan keluarga besarnya ya Tuhan. Berdoa untuk hamba, istri dan anak-anak, bahkan seluruh majelis, penatua dan diakan, para pengurus. Tuhan memberkati setiap kami. Berkati jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Membutuhkan uluran tangan Tuhan supaya tetap kuat di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan yang membuka jalan. Bahkan ada jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Tuhan. Tuhan juga yang menyembuhkan mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa. Berdoa untuk anak-anak kami, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Berdoa untuk adik Mili Tampake, adik Matthew Kairupan, juga adik Winnie Jab. Tuhan berkati anak-anak kami ini dalam usia yang baru. Mereka rajin belajar, baik kepada orang tua dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Masih banyak doa yang belum terucapkan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan menyampaikan semua keluhan kami yang tidak terucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Mari jemaat Tuhan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sempurnakanlah ibadah dan penyembahanmu hari ini dengan membawa korban syukur kepada Tuhan. Ingatlah saudara, Tuhan adalah sumber dari apa yang kita miliki. Semua harta benda kita, uang kita adalah hasil pemberian Allah semata-mata. Berilah persembahan yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sehingga kita bisa bersama-sama beribadah. Terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tak lupa juga berterima kasih untuk kita yang melayani pada hari ini.
pemimpin pujian, para singers, dan pemain musik. Tuhan memberkati kita semua ya. Juga Abednego yang senantiasa setia memberikan waktunya untuk mengedit semua ibadah kita. Tuhan berkati saudara Abednego. Kita juga sudah mendengarkan pengumuman. Mari kita aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja kita. Mari kita semua berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.